Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua senusantara. Belusuan kali ini kita akan mengunjungi sebuah desa di pedalaman hutan Janti belantara. Jalur yang akan kita lewati ya seperti ini untuk bisa menuju ke desa pedalaman hutan jati yang ada di kawasan Nganjuk, Jawa Timur. Untungnya kita kesini saat musim kemarau. Jikalau saat musim penghujan atau musim rendeng dalam bahasa Jawa, maka kita akan terjerembab oleh lumpur yang cukup tebal jika melewati jalan seperti ini. Jalan ini merupakan jalan satu-satunya menuju sebuah desa pedalaman hutan jati belantara yang ada di Nganjuk. Tak ada jalan lain kecuali jalan ini. Akses jalan seperti ini membuat penduduk desa pedalaman hutan jati belantara di saat musim hujan sangat-sangat terisolir oleh keadaan medan yang cukup berat. Terkadang mereka untuk pergi ke pasar itu hampir 1 bulan. Untuk sekolah mereka biasanya menginap di tempat saudara yang dekat. Bahkan orang melahirkan pun jika mau ke rumah sakit atau puskesmas harus ditandu atau dipikul pakai sarung. Setelah melewati medan yang cukup berat, akhirnya kita sudah memasuki kawasan desa pedalaman hutan jati belantara yang ada di kawasan Pegunungan Kendeng. Tampak sekali jalan ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, khususnya sepeda motor. Kendaraan roda 4 tidak bisa memasuki kampung atau desa pedalaman ini. Lanjut kita mencari rumah-rumah penduduk kampung desa pedalaman hutan ini yang kemungkinan ada penghuninya untuk bisa kami tanya-tanyai. Nah, seperti beliau ini yang habis ngarit untuk pakan ternak. Desa pedalaman ini hampir 98% tak tersentuh oleh tangan-tangan pemerintah, baik dari kabupaten maupun dari pemerintah pusat, sehingga jarang ada pembangunan infrastruktur yang memadai di desa ini. Bahkan untuk pasokan listrik pun tidak ada. Penduduk desa ini dijadikan sapi perah dalam pemungutan suara pencoblosan calon-calon legislatif atau pemimpin-pemimpin daerah. Dan mari kita coba tanya-tanya sama penduduk desa. Sekarang kita parkirkan dahulu kendaraan kita untuk bisa lanjut perjalanan. Nah, memasuki desa pedalaman ini kami sudah disuguhi oleh ternak-ternak sapi penduduk desa ini yang digembala di dalam hutan jati belantara. Melihat suasana desa pedalaman hutan jati ini tak seperti yang ada di Pulau Jawa, terkesan seperti di hutan rimba Kalimantan, bahkan di Papua. Pulau Jawa yang kita kenal dengan sentralitis pusat pemerintahan Indonesia Raya ternyata
masih ada desa-desa tertinggal di dalam hutan seperti desa ini. Sila kelima dalam Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak berlaku dan tidak bisa dirasakan sepenuhnya oleh penduduk desa pedalaman hutan di Jawa Timur, wilayah Nganjuk. Padahal Indonesia sudah merdeka lebih dari 3/4 abad, namun masih ada desa tertinggal dalam hutan seperti desa ini. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin, penduduk desa pedalaman ini menanam sebuah nanas merah yang cukup langka dan hanya tumbuh satu-satunya di kawasan hutan jati belantara Pegunungan Kendeng ini. Vegetasi tanaman nanas ini cukup berbeda sama nanas yang berada di seputaran Gunung Kelut ataupun Gunung Wilis yang berwarna kuning, namun yang ini berwarna merah merona. Sedangkan untuk kebutuhan karbohidrat atau makanan pokok penduduk desa ini, mereka menanam padi di lembah-lembah gunung yang ada di seputaran desa sini, seperti tampak yang ada di samping kiri ini. Walaupun musim kemarau, tanaman padi ini masih bisa tumbuh subur. Mari lanjut kita telusuri desa pedalaman hutan jati belantara yang ada di Nganjuk ini untuk wawasan kita tentang pedesaan dan perkampungan yang ada di Jawa Timur. Tak sengaja kami melihat sebuah bilik yang terbuat dari batu bata ringan. Yang uniknya kok bisa sampai ke sini, padahal di desa ini jauh sangat dengan desa yang mempunyai toko bangunan. Ternyata bilik ini merupakan sebuah kamar mandi yang menggunakan sumur katrol atau sumur kerean, dan bilik ini juga tak menggunakan atap, jadi bisa diintip kapanpun dan dimanapun. Mari kita lihat isi dalam sumur ini. Yang terpenting jangan melihat isi dalam rok atau celana ya, nggak boleh itu. Untuk bisa merasakan semprotan air atau air mancur, penduduk desa ini tidak menggunakan pompa listrik, melainkan pompa dari mesin bensin atau yang kita kenal dengan dongfeng. Untuk lebih jelas dan gamblangnya, mari kita coba tanya-tanya sama penduduk desa. Kula nuwun. Badhe kanglet, Mbak. Napa leres mriki niku napa Kampung Tegal AB? Iki Tegal AB Sumber Unut. Sumber apa? Tegal AB Sumber Unut. Sumber Unut. Nggih. Niku apa tengah wono nggih? Nggih. Apa jenenge perang kakak mriki? Perang griya? 18 nek mboten salah. 18 nggih. 18 kakak. Ini kalau ke masyarakat sini, kalau ke pasar itu berapa kilo? Mboten Sumerep nggih. Pak. Mriki Tebih. pasare niku ten Pasar Lengkong. Pasar Lengkong. Nggih. Terus mriki niku nek sekolah ten pundi?
gondang. Sumber gondang nggih tebih lah. Nggih tebih 3 kilo. 3 kiloan. Itu kan kalau masih musim kemarau ya, Mbak ya. Nggih. Kalau musim penghujan gimana, Mbak? Nggih jalan kaki. Jalan kaki. Kendaraan sepeda motor itu nggak bisa lewat. Nggih saged tapi nggih mlese-mlese ngoten niku. Ngisakaken napa? Lari-lari sekolah. Nggih. Terus pireng-pireng mriki niku nek tiyang apa? Warga mriki nek sakit utawi nglairaken niku dipikul. Nggih dipetoten pundi niku Kertosono mriku puskesmas Jatikalen niku. Nah, terus saking mriki ke jalan raya itu dipikul ditandu itu bener ya? Nggih. Kalau musim Wonten Penghujan. kendaraan. mboten enten kendaraan. Mboten. Berarti ambulan mboten saged mlebet nggih. Nggih saged to nek tiga ngeten niki Pak nek rendengan nggih mboten saged. Berarti nggih niku nggih napa? Jalan kaki ditandu atau dipikul nggih Mbak nggih. Nggih. Terus saya sampai enten sing mbabarno ten dalan gara-gara ditandu niku. Nggih dereng mate. Oh dereng nate berarti nggih. Nggih mate. Nggih ugi mriku nggih dereng nglairaken. Berarti ngelairaken ten dalan. Mboten nggih nglairaken ten rumah sakit. Tapi nggih ditandu nggih. Nggih. Listrik mriki enten nggih, Mbak nggih? Wonten tapi nggih tasik nyambung pundi Gondang Wetan niku tasikan. Tebing nggih berarti. Untuk kebutuhan air bersih mriki Nggih ten sumure kiyambak ngoten. enten nggih air taware, Air napa? air tanai masih ada. Wonten Kalau- sumur-sumur ngoten. Kalau musim kemarau Nggih, biasane nggih ten kono ngoten niku ten napa sumuran ten ceblikan wonten niku nggih, sumber-sumber. mboten nate wonten toya dugi mriki. Berarti nggih napa ngangsu nggih. Nggih ngaso mboten. Tebih. Nah, Mbaknya ini namanya siapa? Idatul Masela. Mbak Idatul, matur suwun nggih, Mbak nggih. Pak, tadi sih kami dapat informasi dari beberapa warga Tegal AB. Apa perbedaan dari membeli pupuk saat dulu sama sekarang itu perbedaannya gimana itu, Pak? Apakah sangat memberatkan bagi petani, Pak? Ini kalau menurut saya ya, kalau dulu pakai uang, Ya. beli pupuk subsidi, asalkan itu ada di toko langsung dikasih. Ya. Kalau sekarang tidak bisa dikasih, harus pakai syarat-syarat. Syaratnya apa saja, Pak? Syaratnya itu foto KTP, foto KK, foto itu hak milik tanah itu loh. Surat tanah ya. Sertifikat. SPPT SPPT sama foto asli. Tanah dan tanamannya. Itu menurut saya semakin Ribet ya, memberatkan ya. Jadi aku luwih seneng kaya zaman biyen iku. Zaman dulu ya. Ya wis ngono tek usulanku. Untuk kedepannya supaya gimana pemerintah menanggapi hal-hal yang seperti unek-unek jenengan, harapan jenengan kepada pemerintah yang akan datang. Anu ngene lho, syarat-syarat iku nek menurut aku kaya-kayake pemerintah iku ora percaya mbek aku. Oh, nggak percaya, maksudnya nggak percaya sama petani, terutama petani kan ya. Bapak kan mewakili dari petani-petani Indonesia ya kan ya. Jadi pakai syarat itu kaya-kaya pemerintah ki ora Percaya sama petani. Oh ya betul. Aku pingin mudah. Oh, lebih dipermudah gitu ya. Wis kaya mbiyen lah. Oh iya Nggak ada betul. Syarat-syarat sing ngono ku. Wah, matur suwun. Oh, nggih. Nah.